warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mario Roland. Saya dari kelompok 2 bakteriologi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu bakteri Haemophilus influenza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Haemophilus influenza. Sebelum masuk ke Haemophilus influenza sendiri memiliki klasifikasi ilmiah, yaitu kerajaannya adalah bakteri, filumnya adalah Proteobacteria, filumnya adalah Proteobacteria, kelasnya adalah Gamma Proteobacteria, ordonya adalah Pasteurellase, genusnya adalah Haemophilus, spesiesnya adalah influenza, dan nama binomialnya adalah Haemophilus influenza. Baiklah, dari sejarah Haemophilus influenza, Richard Pfeffer pada tahun 1892, Richard keliru akan penyebab influenza pada manusia. Diisolasi oleh Smith, Andrews, dan Lau pada tahun 1933. Yang di sini membutuhkan satu atau kedua faktor yang ada pada dalam darah manusia. Baiklah, bakteri Haemophilus influenza awalnya disebut Pfeffer bacillus atau Bacillus influenza. Bacillus influenza adalah gram negatif Coccobacille, bakteri patogen kapnofilik anaerob fakultatif dari keluarga Pasteurellase. Haemophilus influenza pertama kali dijelaskan pada tahun 1892 oleh Richard Pfeffer selama pandemi influenza. Tetapi dia salah menggambarkan Haemophilus influenza sebagai mikroba penyebab yang mempertahankan influenza. Haemophilus influenza dikemukakan oleh beberapa orang sebagai penyebab influenza, sebagai bakteri influenza itu sendiri. Haemophilus influenza bertanggung jawab atas berbagai infeksi lokal dan invasif, tetapi influenza disebabkan oleh virus. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Haemophilus influenza adalah batang gram negatif yang ditularkan melalui tetesan pernapasan atau kontak langsung dengan sekresi yang terkontaminasi flora normal dari saluran pernapasan manusia dan rongga mulut. Bakteri patogen kapnofilik anaerob fakultatif Haemophilus influenza pertama kali dijelaskan pada tahun 1892 oleh Richard Pfeffer selama pandemi influenza. Ia salah menggambarkan Haemophilus influenza sebagai mikroba penyebab yang mempertahankan influenza dalam namanya. Bakteri tersebut dikemukakan oleh beberapa orang sebagai penyebab influenza sebagai bakteri influenza. Haemophilus influenza bertanggung jawab atas berbagai infeksi lokal dan invasif, tetapi influenza disebabkan oleh virus. Spesies ini adalah organisme hidup bebas pertama yang seluruh genomnya diurutkan. Influenza hematofilik, 1 gram aerobik sampai bakteri negatif, 2 kapsul polisakarida, 3-6 serotip yang berbeda A sampai F dari kapsul polisakarida. 4. 95% penyakit invasif disebabkan oleh tipe B, HIV. Morfologi, ukuran 1-2 kali 0,5 sampai 0,5 mikron, non-motil dan non-sporing. Batang gram negatif atau Coccobacillari terbentuk dalam dahak yang terinfeksi. Bentuk basil dan filamen panjang pada CSF yang terinfeksi meningitis. Pada tahun 1930, dua kategori utama H influenza didefinisikan, galur yang tidak berkapsul dan galur yang berkapsul. Strain yang diekapsulasi diklasifikasikan berdasarkan antigen kapsulernya yang berbeda. 6 jenis ekapsulasi H influenza yang dikenal secara umum adalah A, B, C, D, dan F. Keragaman genetik di antara strain yang tidak diekapsulasi lebih besar daripada di dalam kelompok yang diekapsulasi. Strain yang tidak berkapsul disebut non-tippable karena tidak memiliki serotipe
kapsuler, namun mereka dapat diklasifikasikan dengan pengetikan urutan multilokus. Patogenesis dari H. influenza tidak sepenuhnya dipahami, meskipun keberadaan kapsul polibirosil ribotol fosfat dalam tipe B yang diekapsulasi seritipe yang menyebabkan kondisi seperti epiglotitis diketahui sebagai faktor utama dalam virulensi. Kapsul mereka memungkinkan mereka untuk melawan fagositosis dan lisis yang diperantarai komplement pada penjamu non-imun. Strain yang tidak diekapsulasi hampir selalu kurang invasif. Mereka dapat bagaimanapun menghasilkan respon inflamasi pada manusia yang dapat menyebabkan banyak gejala. Vaksinasi dengan vaksin konjugat HIB efektif dalam mencegah infeksi HIB, tetapi tidak mencegah infeksi strain NTHI. Kebanyakan strain H. influenza adalah patogen opportunistic, yaitu mereka bisa hidup di inang tanpa menyebabkan penyakit, tetapi menimbulkan masalah hanya ketika faktor lain, seperti infeksi virus, penurunan fungsi kekebalan atau jaringan yang meradang kronis, misalnya dari alergi. Menciptakan peluang, mereka menginfeksi inang dengan menempelkan pada sel inang menggunakan adhesin autotransporter trimeric. Pada agar coklat, koloni datar berwarna coklat keabu-abuan berdiameter 1-2 mm muncul setelah 24 jam. Koloni Staphylococcus pada agar darah menyebabkan pelepasan NAD menghasilkan fenomena pertumbuhan satelit. Karakteristik kultur. 1. Pada agar coklat, koloni datar coklat keabu-abuan diameter 12 mm muncul setelah 24 jam. 2. Koloni Staphylococcus pada agar darah menyebabkan pelepasan NAD menghasilkan fenomena pertumbuhan satelit. Pertumbuhan satelit. Ketika Staph aureus digoreskan pada lempeng agar darah dengan spesimen mengandung H. influenza. Spesies Haemophilus yang pertama adalah Haemophilus influenza. Hemin yang stabil terhadap panas itu positif, labil panas ditemukan dalam uji darah positif, hemolisis negatif. Yang kedua adalah Haemophilus parainfluenza. Hemin yang stabil terhadap panas negatif, labil panas ditemukan dalam oksidasi darah positif, hemolisis negatif. Dan yang ketiga adalah Haemophilus ducreyi. Hemin yang stabil terhadap panas positif, labil panas ditemukan dalam oksidasi darah negatif, hemolisis negatif. Yang keempat adalah Haemophilus hemolyticus. Hemin yang stabil terhadap panas positif, labil panas ditemukan dalam oksidasi darah positif, hemolisis positif. Yang kelima adalah Haemophilus parahaemolyticus. Hemin yang stabil terhadap panas negatif, labil panas ditemukan dalam oksidasi darah positif, hemolisis positif. Yang keenam adalah Haemophilus aprophilus. Hemin yang stabil terhadap panas itu negatif, labil panas ditemukan dalam oksidasi darah negatif, hemolisis negatif. Yang selanjutnya adalah reaksi biokimia. Reaksi biokimia ini katalase plus Fe. Yang kedua adalah oksidasi plus Fe. Yang ketiga mengurangi nitrit menjadi nitrat. Yang keempat memfermentasi glukosa menjadi galaktosa. Yang kelima tidak dapat memfermentasi sukrosa, laktosa, dan manitol.
infeksi mukosa yang rusak oleh penyakit virus. Lipoligocrade sebagian besar bertanggung jawab untuk peranan. Baiklah, saya Dina Prasia akan menjelaskan mengenai infeksi sekunder, diagnosa laboratorium sampel, diagnosis laboratoriumnya. Nah, infeksi sekunder ini terdiri dari infeksi saluran pernapasan, otitis media, sinusitis, bronkitis kronis. Sedangkan diagnosa laboratorium sampelnya terdapat sampel yang terdiri dari CSF, darah usap tenggorokan, sputum, nanah, aspirasi dari sendi, telinga tengah atau sinus, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan langsungnya terdiri dari pewarnaan gerak, imunofluoresensi, dan reaksi Wellum. Nah, diagnosis laboratoriumnya sendiri itu tipe B, dideteksi antigen kapsula, aglutinasi, partikel latex, tes koagulutinasi, kontraimunoelektroforesis atau SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Al-Mubarokah, NIM P05150119089. Baiklah, di gambar dapat kita lihat bahwa Haemophilus influenzae dapat menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak, otitis atau radang telinga tengah, sinusitis atau kondisi ketika rongga hidung meradang, bakteremia, kondisi ketika terdapat bakteri dalam darah, dan pneumonia atau radang paru-paru. Pada Haemophilus aegypti dapat menyebabkan penyakit konjungtivitis atau mata merah atau peradangan atau infeksi pada membran luar bola mata atau kelopak mata bagian dalam dan palpebral. Dan pada Haemophilus durex dapat menyebabkan penyakit chancroid atau infeksi bakteri yang menyebabkan luka terbuka pada alat genital atau kelamin dan sekitarnya. Haemophilus aegyptius disebut juga Koch bacillus, Coccobacillus gram-negatif, konjungtivitis purulent, demam purpura Brasil terjadi dalam bentuk epidemi umum pada bayi dan anak menanggapi sulfonamida lokal dan gentamicin. Haemophilus ducreyi, basil berbentuk bulat, telur pendek 1-1,5 kali 0,6 mikron. Pemasangan ujung ke ujung dalam rantai pendek. Gram P muncul sebagai gram plus P. Pewarnaan bipolar. Basil dalam kelompok kecil muncul sebagai rantai paralel yang memberikan penampilan ikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Haemophilus ducreyi. Yang pertama yaitu terlihat di daerah genital manusia. Yang kedua dapat ditularkan melalui kontak seksual. Yang ketiga pada pria ulkus yang menyakitkan di alat kelamin, pembesaran kelenjar getah bening yang lambat sembuh, pembentukan nanah chancroid, gejala berbasis lunak. Yang keempat yaitu pada wanita tidak terdapat gejala, dan yang kelima yaitu infeksi terlokalisir menyebar hanya ke kelenjar getah bening regional. Selanjutnya yaitu budaya Haemophilus ducreyi. Yang pertama tumbuh di daerah kelinci beku segar, yang kedua tumbuh pada membran chorialontonik embrio ayam, yang ketiga yaitu koloni tembus abu-abu kecil diproduksi. Kemoterapinya yang pertama yaitu sulfanomid, yang kedua eritromisin, yang ketiga contrimixazole, yang keempat ciprofloxacin, dan yang terakhir ceftriaxone.